Nah sekarang dengan pelayanan di gereja, kebayang nggak Yos apa yang satu tingkat dewa gitu, yang satu tingkat dalam sebuah tim pelayanan gitu, dimanapun Eca pergi gitu ya. Nggak yang gua tahu kan ada istilah itu mah penyanyi gereja, ini penyanyi ya kan? Iya, ya penyanyi gereja ya selevel itulah gitu. Kalau misalnya dari angka 1 sampai 10 gitu, level gereja 5 rata gitu ya. Ya 5 ya 4, 5. Nah ini kan ini pun bukan 10, 15. Aduh, amin. lagi gimana penyesuaian, adaptasi. Bener Kang. Ini valid banget sih. Maksudnya tapi di sisi lain agak unik ya, karena almarhumah Whitney Houston tuh kan, itu kan penyanyi gereja sejago itu ya kan. Cuman memang betul yang Kang Risa bilang, sejak kapan ya image musisi penyanyi gereja tuh jadi jelek banget gitu. Makanya ini berhubungan juga dengan tanda kutip campaign yang aku lakukan belasan tahun ini, bahwa aku bilang bermusik tuh bukan cuman hati tapi skill di gereja loh, bukan cuma di luar. Jangan sampai musisi gereja, penyanyi gereja hati doang. Ya karena kalau hati doang itu hatinya luar biasa boton tapi kemampuannya 5-4 gitu kan, sayang kan. Ya itulah yang terjadi bertahun-tahun ini. Orang-orang berpikir main di gereja tuh gampang. Soalnya kalau dia bikin salah nggak apa-apa. Ada kasih. Kepalanya maafkan, ada kasih karunia. Jemaat juga nggak tahu-tahu banget. Iya. Jadi ya sayangnya gitu. Berarti kalau Kak Eca main nih misalnya dalam satu gereja diundang gitu. Kadang request tim atau main gereja lokal, tapi kan kayak... Iya. Belakangan aku bawa tim, pengennya. Bukan meremehkan tim lokal, cuman lebih ke... gue udah latihan nih sama tim gue, udah aman. Iya. Cuman tadi menjawab pertanyaan Kang Risa, sebetulnya aku tidak mau sama sekali sombong ya. Jadi siapapun yang mau pelayanan, ayolah kita pelayanan bareng. Sebetulnya yang penting dia punya kerinduan untuk latihan aja, ngulik gitu. Aku juga berapa kali di gereja bikin aransemen, gak dimainkan dengan baik. Ya udah, yang penting dia udah ngulik. Dia sorry ya gak kekejar, ya udah gitu, dia udah ngulik. Kan yang nyebelin tuh yang ngulik enggak, banyak excuse gitu kan. Aduh, buat gereja kok susah-susah amat, buat Tuhan kok musiknya gitu. Ya buat Tuhan dong, harus bagus dong. Iya kan. Jadi kalau ketemu yang, mohon maaf nih, bodoh gitu anggaplah. Tapi orangnya rajin. Ayo deh, gak apa-apa. Ayo kita sama-sama. Yang males ketemu yang meremehkan itu. Tapi kalau dalam perjalanan pelayanan nih Kak ya, kayak sekarang misalnya ada satu pemain musik gitu ya dalam gereja. Nggak skillful deh, tapi dia masih bisa main terus Kak. Dengan kemampuan yang standar. Itu menurut Kakak gimana? Apa dia perlu les atau perlu khusus di... Ini bukan menurutku ya, tapi aku percaya yang Alkitab tuliskan gitu kan. Terus mengorbankan karunia, talenta yang Tuhan kasih harus dimaksimalkan. Jadi dia main biasa-biasa aja tuh setahun. Ya udah, tapi tahun berikutnya ayo dong. Upgrade dong, 3 tahun. Pendeta aja belajar terus kan Kang? Iya kan, kenapa musisi enggak gitu kan? Iya. Coba Kang Risa khotbahnya kalau diumpamakan ya, 3 tahun sama terus bosan jemaat kan. Nah musisi kan banyak yang begitu. 3 tahun sama terus mainnya skillnya. Kan dia lupa Tuhan tuh juga tanda kutip menuntut kita untuk terus berlatih loh. Iya kan? Atau ada mungkin kalau dalam tahun-tahun berikutnya dia nggak nambah skill, atau mungkin bukan talentanya di situ mungkin. Bisa jadi. Aku bilang kan berapa kali nih, mohon maaf kalau tim musik, tim pemuji lebih banyak doanya daripada latihan musiknya. Kayaknya bakatnya pendoa syafaat Kang. Bener dong. Bener. Tapi terus jago di doa juga ya kan? Doanya, kan doa 4 jam 5 jam tuh karunia kan, gak semua orang bisa kan. Jadi gue khotbah bisa 5 jam, tapi doa gak bisa. Doa tuh kan. Jadi kalau dia gak nambah-nambah ya entah dia malas atau ya mungkin bukan talentanya di situ. Tapi kalau dia setahun sudah bisa melayani, asumsiku mestinya punya talenta sih. Iya. Mestinya bisa. Karena kayak Mazmur pasal yang ke-24 bilang gini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Yaitu adalah yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi bukan hanya luar tapi juga dalam, bukan hanya dalam tapi juga luar. Jadi kan balance, dan yang cari yang balance itu kan juga sulit gitu. Betul Kang. Betul. Nah sekarang
aku sering dengar gitu, yang penting diurapi. Nah, iya. Aku nggak setuju. Wah. Aku nggak setuju. Aku merasa yang paling pentingnya itu skillnya dulu, karena pengurapan tidak turun dengan adanya skill, ibadah tertolong. Ini nih. Gokil. Iya dong. Iya. Iya dong. Yang hebat adalah skillful, pengurapan turun. Nah. Kalau kita ngeharapin cuman pengurapan tanpa skill, kalau misalnya pengurapan yang nggak turun kan berantakan ibadah. Iya. Makanya gue agak rewel di gereja kan. Oh iya. Aku agak rewel kayak Amos Cahyadi tahunan main di kita, Adi Prasojo tahunan main di kita. Maksudnya supaya upgrade gereja yang walaupun kita di kampung, tapi aku mikir gitu bahwa ya betul gereja kita pengurapan itu sangat menentukan, tapi ya kalau pengurapan itu kan tergantung Tuhan. Betul. Tapi kalau skill kan tergantung kita. Iya Kang. Kan ada special case kejadiannya kayak dia nggak bisa main musik, didoain pendeta, kepenuhan Roh Kudus, jago langsung. Tapi itu kan 1 dari 1 juta gitu Kang kejadian gitu kan. Jangan berharap itu terjadi juga sama. Iya. Kan doanya gitu Kang. Roh Kudus kami banyak kekurangan, tolong sempurnakan. 10 tahun doanya begitu kan gak tahu diri kan. Gak tahu diri bro. Terus tapi kalau untuk pemusik yang gak mau latihan tapi tetap mau main di gereja, saran kakak? Ya diberhentikan dulu. Mohon maaf lu jangan marah lu. Tapi buat aku dia tidak menghormati Tuhan dan pemimpin kalau dia begitu. Iya dong. Iya cuma mau jadwal doang. Standarnya mestinya sama kayak let's say tim nasional Indonesia. Dia nggak mau latihan, dia cuma mau main. Pas pertandingan dia nggak bisa, ya kan. Pelayanan itu kan peperangan rohani juga kan. Latihan rohani, latihan skillnya juga dong. Jangan marah ya. Tapi kan ini juga bukan kalimatnya kecenderungan gitu. Iya kan. Kecenderungan yang murni hatinya cenderung gitu mempertahankan diri. Tapi juga yang skill juga ada kecenderungan juga, misalnya skillful tapi perkawinannya ngaco. Itu dia. Ya kan? Iya. Skillful tapi sesama jenis. Itu kan bukan rahasia umum. Iya. Jadi seperti apa? Iya. Yang ini kita nggak ngomongin idealnya seperti apa. Kita tahulah idealnya seperti apa, harus bagaimana. Tapi di market seperti di lapangan tuh seperti apa gitu. Iya, makanya kan banyak yang mengaitkan kalau dia jago dia sombong, padahal menurut Alkitab bukan menurutku nih ya, itu nggak nyambung. Dia makin jago mestinya makin rendah hati dong, makin sadar dari Tuhan kan. Cuman ya di situ roh jahat masuk, kesombongan atau dia jadi main-main sama hidupnya, ngerasa gitu. Gue nggak usah jaga hati, gereja juga tetap pakai, gue punya skill gitu kan. Ya memang aku percaya di akhir zaman ini ada pemisahan itu ya. Jadi yang betul-betul hatinya buat Tuhan, yang mau terus mengembangkan skill ya dia akan ada dalam pelayanan. Mohon maaf nih yang setengah-setengah, yang meremehkan pelayanan cepat atau lambat tersingkir juga. Entah dia capek sama gerejanya, entah dia dapat kerjaan lain yang uangnya lebih banyak, tersingkir juga kok. Aku percaya itu seleksi alam dalam Tuhan lah. Dan kamu lihat itu? Lihat itu kan. Mohon maaf orang-orang yang sembarangan pelayanan skillnya bagus gitu lama-lama tersingkir juga. Yang hatinya baik banget, rohani banget, tapi skillnya kurang tersingkir juga udah. Itu terjadi kok, itu terjadi. Kalau Kak Echa sendiri ngelihat gitu ya, seorang pemusik gitu Kak, bagaimana dia bisa melihat bahwa gue beneran talentanya di musik? Aku ngomongnya gampang, kayak misalnya kita bunyiin G gitu kan, dia nyanyi on key tuh, oh ada talenta nih. Tapi udah kasih nyanyi masih fals gitu, udah bahaya nih, bahaya. Atau sesederhana gampang deh kayak dia ke drum. Kalau musikal tuh dipukul-pukul kan, orang yang nggak musikal ketemu drum diajak selfie, dianggap properti gitu loh, segitunya aja, ya kan. Atau misalnya di gereja dia tepuk tangan on tempo, lumayan ada bakat nih. Oh ketahuan Iya dia. kan ada kan yang udah dikasih minyak urapan tangan juga nggak tempo-tempo kan. Jadi gitu sih bakat. Dan memang ini good question karena aku percaya musik pun bakat, nggak semua orang punya. Banyak yang berpikir kan musik tuh yang penting feeling, dari mana? Nggak bisa juga kan. Iya. Beberapa gitu ya Kang ya, menganggap kayak orang lihat Kak Echa nih. Lebih melihat bahwa gue pengen Kak Echa karena main di sekulernya. Nah kalau orang-orang di gereja ini
gereja itu pemain musik melihat bahwa gue main di gereja untuk batu loncatan. Iya. Supaya bisa ke sekuler gitu Kak, ya kan? Karena di sekuler nggak dapat kesempatan dan ada gereja yang membuka gitu. Oke, gua main di situ untuk ngasah skill, itu gimana? Ya apalagi gerejanya live streaming gini keren banget kan. Tinggal itu jadi portofolionya dia tuh. Ini link YouTube gereja saya nih, bisa kan? Semoga ini nggak jadi ide baru ya, tapi bisa terjadi. Ya udahlah, kita bisa lihat dia memaknai pelayanannya seperti apa kan. Bagus jeleknya juga kelihatan dari cara main di situ ya berarti ya. Karena betul Kang, dia pelayanan di gereja karena belum ada kegiatan di luar. Dia berharap penyanyi mana datang ke gereja nih diundang, bagus mainnya ikut gua yuk gitu. Sayangnya. Ya udahlah. No comment lah, itu urusan dia sama Tuhan. Terus ini ada juga pendapat anomali gitu. Iya. Bahwa imam musik gitu. Iya. Dulu kan istilahnya pelayan musik. Iya. Lewi ya. Ini pelayan musik itu tidak boleh nyanyikan lagu sekuler gitu. Berarti Indonesia Raya nggak boleh dong? Enggak. Ada yang ekstrim gitu ya. Ada yang ekstrim bahwa karena ya seperti itu gitu. Iya. Pernah dengar? Pernah Bang. Sampai sekarang masih ada. Aneh, udah 2024 masih ada begitu. Aneh beda ajaib. Tapi aku coba, bukan sok bijak ya, aku coba melihat dua ini. Maksudnya dari sisi yang kita mengerti kebenaran firman, itu tidak bisa dibenarkan ya. Karena Daud pun kan pemazmur yang tidak hanya memasukkan lagu rohani. Dia dikenal Israel juga, satu Israel pada masa itu. Daniel bekerja di sekuler di kerajaan gitu. Jadi itu tidak bisa dibenarkan. Cuman memang semakin kesini lagu sekuler makin banyak yang ngaco juga sih. Kayak sebut nggak apa-apa ya Taylor Swift gitu kan, album terbarunya tuh ada liriknya nyinggung-nyinggung kubur Yesus gitu ada. Ya kan Lady Gaga bikin lagu judulnya Judas gitu, makin ngaco juga. Jadi ya sesederhana semua diperbolehkan, nggak semua membangun, ya udah. Yang membangun buat kita nyanyiin dong. Nggak apa-apa dengerin buat belajar, tapi yang jelas menghina Tuhan, menghina kekudusan, ya udah jangan didengerin. Dipilah-pilah lah. Buat aku musik sekuler bukan disamakan ya, cuman mirip kayak kita makan. Makanan banyak, yang sehat buat kita mana? Ya kan, bukan berarti ada makanan jeroan gitu, terus semua makanan yang di luar sayur kita nggak boleh makan kan? Enggak juga gitu. Sayangnya gereja tuh suka gitu ya, pukul rata, nggak boleh. Nggak boleh. Bioskop nggak boleh lah, kalau Passion of the Christ masa nggak boleh kan? Bioskop. Harus Alkitab. Iya. Detik.com nggak boleh. Oh iya. Terus Detik.com bahas kelahiran Yesus, masa nggak boleh kan? Atau nggak usah Tuhan Yesus deh. Bioskop gitu, film apa? Keluarga Cemara, masa nggak boleh? Salahnya di mana gitu kan? Saya nonton Crash Landing on You, apa salahnya tuh film bagus kan? Gitu, jadi ya pilih-pilih lah kan. Tadi kalimat buat teman-teman yaitu bukan pilih mana yang bagus, mana yang enak, tapi mana yang membangun diri kita sendiri. Itu key pointnya. Tetapi memang sekarang juga kan ada beberapa gereja modern tanpa PK. Kalau tanpa persembahan kasih, pastinya reguleran. Dan reguleran nggak bisa pilih lagu. Itu mah logika. Iya betul. Oke, logika kan. Jadi yang dikasih PK nggak boleh reguleran. Wah. Ngerti nggak? Iya. Ada dua ekstrim kan sekarang, gereja yang ngasih PK karena gua kasih PK jadi lu nggak boleh reguleran. Tetapi ada satu sisi lagi gereja karena tanpa PK ya pasti mereka dengan talentanya, dengan kebisaannya, dengan kemampuannya pasti reguleran. Iya. Kan ini kan dua hal yang ekstrim gitu. Jalan tengahnya. Aku tuh izin nggak bisa memberikan jawaban yang valid, Kang, karena aku mengerti mereka butuh uang. Namun di sisi lain reguleran itu juga dunia yang kita nggak usah bahas pergaulan deh. Dari sisi musiknya aja itu sesuatu yang di luar kontrol kita kan. Nah, tiba-tiba penonton, pengunjung request lagu apa gitu, Queen gitu. Kita nggak mau nyanyiin kan seakan-akan nggak punya hak gitu, karena kita dibayar untuk bermusik gitu. Jadi aku di sini tidak mau menghakimi, aku cuman berdoa. Kakak-kakakku, teman-temanku ini dapat jalan keluar yang dari Tuhan aja. Maksudnya tetap nyari uang di musik nggak apa-apa. Bukan nyari uang, tetap diberkati melalui musik nggak apa-apa. Tapi at least punya power gitu. Sorry lagu ini saya nggak bisa. Lagu ini saya nggak bisa nyanyi. Apalagi nyanyi kan Kang dari mulut gitu kan keluar ya.
Sebagian hamba Tuhan bilang nggak apa-apa kan cuma nyanyi, tapi kalau buat aku ya agak bahaya sebetulnya ya. Dia nyanyi lagu mohon maaf tentang LGBT gitu kan, dia declare dengan mulutnya gitu. Jadi itu sesuatu yang ngeri juga. Cuman ya di sisi lain kalau dia sampai menjadikan gereja sebagai ladang cari uang pun nggak bisa dibenarkan gitu kan. Jadi ya aku percaya Roh Kudus kasih hikmat untuk dapat pekerjaan yang benar. Iya. Karena kalau dia ke gereja cuma buat uang, ujung-ujungnya juga pelayanannya nggak akan maju. Akan ngelihat nominal, terus gereja lain kasih nominal lebih besar, pindah. Iya. Tapi bagaimana dengan pemusik gitu ya? Kalau kita lihat ya, dari PK ini mungkin dari sisi menghargainya gitu kan, Kak Eca? Menurut Kak Eca? Iya pasti, ada penghargaan kan dia datang, dia mengorbankan waktu latihan malam-malam misalnya, ya nggak apa-apa sejauh itu. Cuman tapi kalau untuk PK yang ditarif? Wah aku gak setuju ya. Gak setuju, soalnya beda tipis sih. Dia pelayanan untuk uang sama untuk Tuhan jadi ngeri kan. Iya. Aku berkali-kali ngomong kalau dikasih PK terima, siapa tahu itu jalan Tuhan memberkati, tapi kalau gak dikasih gak usah minta-minta. Ya dong gak apa-apa. Gak apa-apa. Soalnya harus ingat, makanya gak bisa dibentrokin juga pelayanan sama reguleran. Pelayanan itu kan anugerah ya. Aku bilang berkali-kali kita bisa melayani itu kita yang butuh untuk melayani. Kita bisa main di gereja tuh bukan kita yang dibutuhin, Tuhan yang kasih anugerahnya gitu. Jadi ya beda makna. Kalau kita bermusik di luar mungkin kayak aku ngiringin siapa? Let's say Tompi. Dia puji Tuhan butuh kemampuanku untuk ngiringin dia. Oke, tapi di gereja aku gak mau ngerasa dibutuhin sih. Anugerah. Justru Eca yang harus merasa bahwa aku yang butuh mengekspresikan kasihku ke Tuhan gitu. Iya, betul. Jadi misalnya nih mau ngambek gitu, gak datang ibadahnya jalan-jalan aja kok. Kan yang penting ada Yesus ya, bukan ada sayanya gitu. Iya kan. Jadi pelayanan tuh anugerah, dapat PK atau enggak ingat anugerah. Dapat PK bonus. Kalau nggak dapat PK sudah dapat anugerah itu loh, bisa melayani, bisa di Berarti gereja. pernah nggak Kak Eca merasa masa-masa, kalau sekarang mungkin kan Kak Eca bisa ngomong kayak sekarang gitu, tapi beberapa tahun lalu pernah merasa kayak gue ke gereja untuk ya lumayan lah untuk uang jajan, untuk ini. Sebetulnya kalau mau ngerasa gitu mestinya sekarang, karena kan sudah nikah. Pengeluaran tambah banyak gitu, tapi puji Tuhan dicukupkan aja sih, puji Tuhan ya. Aku nggak bilang aku berlimpah kaya raya gitu, belum juga, tapi ya pokoknya jangan jadi hamba uang deh, jangan di gereja jangan. Ini pasti banyak yang nggak setuju nih, cuman coba direnungkan lagi deh. Karena memang terjadi nyata, aku lihat sendiri di grup musik gitu, bukan GB Sawangan deh, GB mana? 300.000 ibadah hari ini siapa yang mau? Siapa yang mau? Ditawarkan. Oh ada gitu? Ada. Jadi grup WA musisi udah seperti itu gereja. Udah diajak pelayanan PK-nya berapa? Ada. Aku hancur hatinya. Maksudnya aku ngerti kalian butuh uang, cuman janganlah menodai pelayanan begitulah. Sayang kan. Aku lebih appreciate yang misalnya dia ketemu Kang Risa gitu, Kang saya butuh uang, enak gitu kan. Daripada PK berapa nih, pelayanan tarik ulur, sayang gitu. Kalau dia butuh ngomong aja, aku percaya gereja yang benar pun akan bantu kan. Iya. Gitu. Wow. Itu sih. Siapa yang mau ya? Gue tambah shock. Beda sama akomodasi sih Kang. Misalnya Kang Risa diundang ke luar kota, kita butuh pesawat yang baik, hotel gitu ya. Beda lah ya, sama uang gitu kan. Iya. Karena di gereja sini belum ada yang begitu ya. Jangan ada ya. Mungkin di Jakarta udah banyak banget gitu. Dan mungkin yang lebih relate adalah musisi gereja mulai banyak yang bikin konten. Gue main harus bagus karena mau diupload nih ke YouTube, ke media sosial lain. Gitu. Akhirnya aku ingat beberapa kali aku udah rekam, aku gak jadi upload. Karena aku tahu di situ aku gak pure buat Tuhan gitu loh. Aku tidak mau menghakimi, cuman kita bisa ngeliat buahnya lah Kang ya. Bro, kita bisa lihat damai gak sih, kita lihat diberkati gak sih. Gitu.